bahwa orang yang tidak bertobat dari rokok sekurang-kurangnya 40 hari sebelum dia meninggal, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Assalamualaikum teman-teman. Sejak dulu sudah banyak para ulama yang membahas terkait hukum rokok dan kopi. Salah satunya adalah kitab karya ulama Nusantara ini, tepatnya seorang kiai dari Jampes Kediri yang berjudul Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Qahwati wad Dukhan, yang ditulis oleh Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jambesi Al-Kediri, seorang ulama yang hidup di antara tahun 1901 sampai 1952 Masehi, Kelurahan Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Jampes, Kediri, Jawa Timur. Karya beliau yang sangat terkenal diantaranya adalah kitab Sirajul Talibin, penjelasan atas kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Nah, Kiai Ihsan Jampes di dalam keterangan dari buku ini yang berjudul Irsyadul Ikhwan ini menuturkan bahwa beliau membaca satu kitab yang berjudul Tazkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wad Dukhan, yang juga menerangkan tentang hukumnya kopi dan rokok, tulisan dari Kiai Ahmad Dahlan bin Abdullah Semarang. Karena saking tertarik dengan kitab tersebut, kemudian Kiai Ihsan Jampes meringkas kitab karya Kiai Ahmad Dahlan Semarang itu dalam bentuk nazam, dalam bentuk sajak-sajak. Pasal yang pertama, fi bayanima fil qahwati wad dukhan, menyinggung sekelumit tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai kopi dan rokok. Di sini Kiai Ihsan Jampes menyebutkan di dalam nazamnya, fal hukmu lid dukhani wal qahwati bainal ulama dzu ikhtilafi ayati min jihatil harami wal halali hatta atala kullun fi istidlali, bahwa hukum dukhan atau rokok dan qahwah atau kopi antara para ulama itu berbeda-beda karena perbedaan pendapat mereka dalam hal istidlal atau menyimpulkan hukum berdasarkan pada dalil-dalil yang ada. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan halal. Yu'rafu bitambaqi bainar rufaqa wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqa. Wa mithluhul qahwa mimma ikhtulifa fi awwalil qarnil ashiri fa'rifa. Yang mana rokok itu dikenal sebagai suatu produk dari tembakau. Dari dulu ya sudah ada, yang mana berbeda pendapat antara para ulama antara halal dan haram tersebut. Begitu juga terhadap hukum kopi, yang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Munculnya perbedaan itu sejak di awal abad ke-10 Hijriah. Nah, di bab atau pasal yang pertama ini, Kiai Ihsan Jampes lebih banyak membahas mengenai hukum kopi yang terbagi menjadi dua di kala itu, yakni haram dan halal. Adapun yang menyatakan hukum kopi itu haram adalah contohnya Syekh Abu Abtawi Asyami, kemudian ada Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Misri. Lalu yang menyatakan bahwa hukum kopi itu halal diantaranya ialah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam Ar-Ramli, dua tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Alasannya sederhana, bahwa kopi itu bukan minuman yang memabukkan, bukan pula minuman yang membahayakan seketika itu juga. Serta bahkan kopi itu dalam perjalanan umat manusia, dalam pengalaman umat manusia, ternyata terbukti memberikan efek yang baik, menguatkan melek, menguatkan ibadah, dan hal-hal baik yang lain. Sehingga bukannya diharamkan, bukannya dilarang, justru kopi itu bisa malah dianjurkan. Karena ada sisi positif yang dihasilkan dari meminum kopi tersebut. Nah, itu mengenai kopi. Kemudian untuk masalah rokok,
baru masuk di pasal yang kedua, fi bayani man harramat dukhana wa ma yuzkaru ma'ahu, mengenai keharaman rokok serta hal yang berkaitan dengannya. Dalam masalah rokok ini ada ulama yang mengharamkan, di antaranya adalah Imam Al-Qalyubi, kemudian Imam Al-Laqani, dan para ulama dari kalangan ahli tasawuf, khususnya para ulama sufi yang berasal dari wilayah Hadramaut. Para habaib Hadramaut itu lebih keras lagi dalam hal mengharamkannya. Di sini disebutkan contohnya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian ada juga Syekh Abdullah Basaudan. Kemudian disebutkan juga Al-Husain ibni Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, di sini disebutkan bahwa para ulama ahli sufi, para ulama di Hadramaut ini sangat keras dalam hal mengharamkan rokok, sampai-sampai disebutkan wa dhahaba ila dzalikal qawli a'nil haram mubadil halali ta'ifatun min ulama sufiyah wa shaddidul qawla bila khafiyah hatta yaqulu ba'duhum kalama man lam yatub bi arba'ina yawma ubayla mautihi khasya alaihi su'ul khatimi ayadan billahi. Sampai-sampai ada perkataan dari salah seorang ulama sufi di Hadramaut, yakni Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang memfatwakan bahwa orang yang tidak bertobat dari rokok sekurang-kurangnya 40 hari sebelum dia meninggal, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu pendapat dari Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang mewakili pandangan para ulama sufi di Hadramaut. Nah, intinya memang ada pendapat para ulama yang mengharamkan rokok bahkan hingga hari ini. Kemudian masuk di pasal yang ketiga adalah fi man sarraha bi halid dukhan warad ala man harramah, mengenai pendapat para ulama yang menghalalkan rokok serta tentangan atas yang mengharamkannya. Nah, para ulama yang menghalalkan rokok itu diantaranya adalah Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi, kemudian Syekh Ash-Shibramalisi, Syekh Al-Barmawi, dan kemudian ada Syekh Ali Al-Ajhuri, yang mana landasan alasan dari para ulama ini yang menghalalkan rokok bahwa karena tembakau atau dalam produk rokok itu merupakan hal baru, ya, hal baru yang dikenal masyarakat, tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Maka secara zat rokok itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dikonsumsi. Adapun hukum keharaman, hukum yang melekat kepada rokok itu tergantung daripada efek yang ditimbulkannya. Kalau dia memabukkan, apalagi membahayakan konsumennya secara langsung saat itu juga, maka bisa membawa hukum rokok itu menjadi haram. Tapi pada dasarnya para ulama ini berpendapat bahwa hukum rokok secara zatnya adalah mubah, boleh. Nah, di sini dikutip pendapat dari Syekh Ali Al-Ajhuri. Fi ghayatil bayani qala Al-Ajhuri li hilli syurbi ad-dukhanil mashhuri. Lakinnahu illam yaghibu aqla wa lam yadurru lil jasadi asla bidzaka qad yu'awwalu tahrimu adharahul a'immatul a'lamu. Bahwa menurut Syekh Ali Al-Ajhuri, kehalalan mengonsumsi rokok itu adalah sesuatu yang masyhur, tetapi dengan catatan konsumsi rokok itu tidak sampai memabukkan atau menghilangkan akal dan tidak membahayakan fisik atau tubuh konsumennya itu secara langsung. Kalau konsumsi rokok, kegiatan merokok itu kok sampai memabukkan, menghilangkan akal, apalagi sampai membahayakan orang yang merokok itu secara langsung saat itu juga sebagaimana racun, maka jelas hukumnya mengantar kepada haram, keharaman, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para imam-imam besar. Begitu menurut Syekh Ali Al-Ajhuri. Kemudian di bagian terakhir di pasal yang ketiga ini, Syekh Ihsan Jambes menyebutkan bahwa
pendapat yang terpilih, yang kokoh dalam hal masalah rokok ini adalah berhukum makruh. Beliau menyebutkan wal mu'tamadu annahu makruhun kama qala al-Bajuri al-Afqahu. Mengutip pendapat Imam Bajuri, Syekh Ihsan Jambas menyebutkan bahwa pendapat yang kokoh dalam hal rokok ini adalah berhukum makruh, sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Karena di situ disebutkan ada unsur kemubaziran dalam pembelanjaan harta untuk merokok tersebut. Nah, yang lebih baik digunakan untuk kebutuhan pokok dalam rumah tangga semacam itu. Apalagi kalau orang itu tidak berkecukupan kok masih digunakan untuk merokok, padahal lebih penting dan lebih urgent untuk digunakan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, jadi kesimpulan di pasal yang ketiga ini mengenai hukum rokok, dia halal tapi cenderung kepada makruh. Nah, pasal yang terakhir, yang keempat, fima yata'allaqu bitukhani minal masailil fiqhiyah, mengenai masalah-masalah fikih terkait dengan rokok. Syekh Ihsan Jambas menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah hukum air shisha. Jadi ada alat rokok yang menggunakan selang panjang, tabung, dan ada air di dalamnya itu. Beliau menyebutkan bahwa air bekas dari aktivitas merokok melalui shisha itu hukumnya suci, bukan najis. Lalu tentang rokok saat puasa, jelas itu membatalkan puasa. Merokok saat puasa bisa membatalkan puasa tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan terkait etika. Etika orang merokok itu sebaiknya dijauhkan dari wadah-wadah kitab atau rak-rak kitab, apalagi itu rak Quran. Kemudian beliau melarang orang merokok di dalam masjid. Lalu memakruhkan orang yang merokok di majelis ilmu. Beliau menyebutkan fi majlisid darsi ma'al iqra'i syurbuhu makruhun bilam tirai. Hadza idza lam yaqsidil qabiha walal ihanah walal mazaha. Bahwa merokok di suatu majelis ilmu, suatu majelis pengajian itu hukumnya makruh. Nah, itu kalau tidak diniatkan untuk menghina, merendahkan. Nah, kalau kok diniatkan untuk menghina atau merendahkan majelis ilmu tersebut, ya jelas hukumnya haram. Kalau tidak diniatkan untuk itu, merendahkan, menghina atau melecehkan, menistakan, maka tidak dihukumi haram, hanya makruh. Begitu. Wal ihtiqaru thumma su'ul adabi liqari'il qur'ani wal kitabi wa iyakun qastuhu dzal madhkuri yahrumu bal yakhsha 'alaihi al-kufri. Namun kalau pelaku atau yang merokok itu adalah orang yang sedang membacakan kitab, yang mengajar, apalagi yang sedang membaca Quran, maka kemakruhannya itu sampai pada level dia sedang ihtiqor atau meremehkan apa yang sedang dibacanya. Dan termasuk salah satu bentuk su'ul adab, etika yang buruk. Etika yang buruk itu kalau tidak diniatkan untuk menghina, melecehkan, menistakan. Kalau ternyata na'udzubillah kok diniatkan untuk menghina, melecehkan, meremehkan apa yang sedang dibaca, yakni kitab-kitab agama apalagi Quran, maka hukumnya jelas haram, bahkan bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Jadi bisa disebut sebagai kafir, ya, karena termasuk salah satu tindakan yang menyebabkan kekafiran. Ya, sebagaimana kita pelajari dalam kitab-kitab akidah, ya, ada perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran, termasuknya adalah melakukan sesuatu sebagai bentuk meremehkan atau menghinakan syiar-syiar Islam, terutama Al-Quran dan syariat. Nah, itulah teman-teman sekilas mengenai hukum rokok dan kopi yang disebutkan oleh Syekh Ihsan Jambas di dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan fi bayani syurbi al-qahwati wat tuhon. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin ada pendapat, ada masukan, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.